Shalom saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam program Renungan Harian Shine Official. Mari dukung terus program ini dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, komen, serta share agar banyak jiwa diberkati dan dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih bagi saudara-saudara, jemaat Tuhan ataupun sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan yang sudah bergabung dengan saya dalam program doa pagi bersama dengan Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Sehati Mas Sohi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik atas kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih untuk saudara yang bergabung bersama-sama dengan kami. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tentunya percaya saudara menikmati hari baru ini dengan berkat-berkat Tuhan yang baru, anugerah Tuhan yang baru, rahmat Tuhan yang baru. Dan saya percaya saudara akan melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab saudara, pekerjaan saudara, aktivitas saudara dengan semangat yang daripada Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum saya akan berdoa kepada saudara untuk memulai seluruh aktivitas saudara, pekerjaan saudara, membuka usaha-usaha saudara, berdoa bagi saudara yang memerlukan pertolongan Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan pasti turun tangan atas kehidupan saya dan saudara. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berharap ada Alkitab di samping kiri kanan saudara. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, ataukah di HP di gadget saudara bisa saudara buka dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, 2 Korintus, maafkan saya, 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai 2 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-11. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-12 sampai pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Puji akan nama Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita akan berdoa minta pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Terima kasih untuk satu malam telah kami lewati, dan hari ini kami bisa bangun, bisa bernafas, bisa ada bersama-sama dengan keluarga kami. Ini merupakan anugerah yang terbesar bagi kami Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan lakukan bagi kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, membuka usaha-usaha kami, melakukan seluruh kegiatan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Allah, hamba mohon Allah Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, kuduskan dan sucikan hamba-Mu, agar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, kebenaran firman Tuhan menjadi damai sejahtera bagi kami, kebenaran firman Tuhan memberikan ketenangan bagi kami, kebenaran firman Tuhan membawa kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hamba berdoa, urapi hamba-Mu dan urapi umat-Mu yang mendengarkan, berikan kami telinga seorang murid, hati seorang murid yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tidak membaca seluruh ayat-ayat ini, tetapi saya berharap saudara akan membaca itu di rumah, di tempat-tempat pekerjaan saudara, di kantor, pada waktu-waktu luang, sehingga kita bisa menyelesaikan surat 2 Korintus dan sampai ke kitab Wahyu. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan secara berurut. Saudara diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 12 sampai pasal yang kedua ayat 11. Dan renungan pagi hari ini saya beri judul, bagaimana hubunganmu
bagaimana hubunganmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Memiliki hubungan satu dengan yang lain, di mana saja kita berada, dimanapun kita berada, kita pasti memiliki hubungan satu dengan yang lain. Di lingkungan tempat kita tinggal, atau di lingkungan pekerjaan, atau di tempat kita beraktivitas, pasti memiliki hubungan satu dengan yang lain. Di mana saja kita berada, pasti kita berhubungan dengan sesama kita atau saudara seiman kita. Saudara diberkati oleh Tuhan, dari apa yang akan kita baca pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kita tentang hubungan antar sesama dan terlebih hubungan dengan saudara seiman. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan hubungan kita pagi hari ini, atau bagaimana dengan hubungan kita selama ini? Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang pertama dari 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 12 sampai pasal yang kedua ayat 11. Kebenaran yang pertama, perhatikan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan ayat ini kepada saudara. Ayatnya yang ke-12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat dunia, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hubungan kita yang pertama harus didasarkan dengan ketulusan dan kemurnian. Ketulusan dan kemurnian. Rasul Paulus menyurati jemaat di Korintus mengatakan bahwa hubungannya dengan jemaat Korintus didasarkan atas ketulusan dan kemurnian. Ketulusan hanya didapat atau dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan kasih karunia Allah. Sekali lagi, ketulusan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuatan kasih karunia Allah. Mengapa, saudara? Karena kasih karunia Allah yang diberikan bagi kita adalah tulus dan murni, tanpa kepura-puraan. Kasih karunia, keselamatan yang Allah berikan bagi saya dan saudara, Dia turun ke dunia ini. Firman Tuhan mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah tulus, tanpa kepura-puraan, memberikan Yesus Kristus sebagai alat keselamatan bagi saya dan saudara, sebagai jalan keselamatan bagi saya dan saudara, tanpa kepura-puraan. Saudara, demikian seharusnya hubungan kita dengan sesama kita, dengan rekan sekerja kita, dengan rekan bisnis kita, dengan saudara seiman kita, harus dengan tulus, dengan murni, tanpa kepura-puraan. Dunia ini penuh dengan kepura-puraan, saudara. Kita bisa tersenyum di muka saudara kita, kita bisa tersenyum di depan sahabat-sahabat kita, tetapi di hati kita mungkin lain. Mengapa? Karena dunia penuh dengan kepura-puraan. Oleh karena itu, firman Tuhan datang bagi kita pada pagi hari ini. Mari hubungan kita dengan rekan kerja kita, dengan sahabat kita, dengan orang-orang di lingkungan kita, terlebih dengan saudara seiman kita, harus tulus dan murni. Bukan kita senyum tetapi hati kita tidak seperti apa yang nampak dari wajah saya dan saudara. Mulai hubunganmu dengan tulus dan kemurnian. Kebenaran yang kedua, saudara, dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Mari kita perhatikan ayatnya yang ke-18. Ayatnya yang ke-18 dari 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman Tuhan. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Sekali lagi, demi Allah yang setia, janji kami kepadamu bukanlah serentak ya dan tidak.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, artinya Rasul Paulus sedang mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa janji mereka untuk datang kepada jemaat di Korintus bukan serentak ya dan tidak. Artinya bukan bibir berkata ya tetapi hati berkata tidak. Atau sebaliknya bibir atau mulut mengatakan tidak tetapi hati mengatakan ya. Tidak seperti itu. Janjinya kepada jemaat di Korintus adalah janji yang setia. Saudara, dari konteks pembacaan kita pada pagi hari ini ada janji Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus untuk dia datang kepada jemaat di Korintus. Tapi ada perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dan itu untuk sebagian jemaat di Korintus mengatakan itu ketidaksetiaan, itu ingkar janji. Tetapi Rasul Paulus sedang mengatakan bahwa seperti Allah setia kepada janji-janjinya, demikianlah Rasul Paulus setia kepada apa yang sudah dijanjikan kepada jemaat di Korintus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini pun hubungan kita dengan saudara seiman kita, dengan rekan kerja kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan semua orang di sekitar kehidupan kita adalah janji yang setia. Memegang janji itu, saudara, tanpa mengingkarinya, sama seperti Allah memberikan janjinya melalui Yesus Kristus yang adalah setia, ya dan amin. Dia memberikan janjinya kepada saya dan saudara dengan tulus oleh Roh Kudus yang memeteraikan kita sebagai jaminan janji-janji Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seharusnya hubungan saya dan saudara dengan semua orang yang ada di sekitar kita adalah setia, tanpa mengingkarinya. Pada waktu kita berjanji, mari kita melakukannya, saudara. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Bukankah kehidupan kita adalah kehidupan yang mengikuti teladan Kristus? Oleh karena itu, mari lakukan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang kedua, saudara. Kebenaran yang kedua dari apa yang kita baca pada pagi hari ini. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Bagaimana hubungan kita? Ayatnya yang ke-5 sampai 11 dari 2 Korintus pasalnya yang kedua. Ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11 berbicara tentang mengampuni. Mengampuni. Hubungan kita seharusnya didasarkan atas pengampunan, diwarnai oleh pengampunan. Mengapa? Karena hubungan kita satu dengan yang lain pasti ada masalah, pasti ada pergumulan satu dengan yang lain, pasti ada cekcok satu dengan yang lain, pasti ada ketidaksengajaan untuk menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, hubungan kita harus diwarnai dengan saling mengampuni satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan mengatakan jika ada yang berduka cita, haruslah kita mengampuni, menghibur, dan mengasihi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti Kristus mengampuni kita tanpa syarat. Mari kita mengampuni saudara kita yang mungkin menyakiti kita, ataupun kita menyakiti saudara seiman kita. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Ingatkah saudara akan apa yang Petrus tanyakan kepada Tuhan Yesus? Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudara saya? 7 kalikah? Tetapi Tuhan Yesus mengatakan yang harus engkau ampuni, yang harus engkau lakukan bagi saudaramu, engkau harus mengampuni dia 7 kali, 70 kali. Artinya setiap kali dia berbuat salah, mari ampuni. Itu hubungan saya dan saudara dengan sesama kita. Mari, bagaimana hubungan kita pada hari-hari ini? Atau hubungan kita saat ini? Apakah hubungan kita tulus? Apakah hubungan kita setia? Apakah hubungan kita diwarnai dengan pengampunan dan saling mengampuni satu dengan yang lain? Koreksi kehidupan kita, dan pada waktu kita melakukannya, maka Allah akan memberkati saya dan saudara. Kita membawa karakter Kristus dalam kehidupan kita,
dan orang lain pun diberkati melalui kehidupan saya dan saudara. Puji akan nama Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah dalam hari-hari kita ke depan. Dan saya percaya pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Allah akan memberkati saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hari ini kita akan berdoa tetap bagi bangsa dan negara ini, agar bangsa dan negara ini tetap diberkati oleh Tuhan. Dan semua umat Tuhan yang ada di bangsa ini pun diberkati oleh Tuhan. Dan berdoa bagi jemaat Tuhan, berdoa bagi saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Hari ini kalau saudara membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara bisa mengangkat tangan saudara kepada Tuhan yang menyatakan bahwa saya perlu Tuhan. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dadamu, dan kita akan berdoa bagi saudara pada pagi hari ini. Dan percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada. Pada waktu kita percaya, kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan mengalir atas kehidupan saya dan saudara. Mari angkat tanganmu dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu hadir pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur betapa Tuhan baik atas kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami datang kepadamu, sebelum kami berdoa menaikkan pokok doa kami kepadamu, ampuni kami dan sucikan kami, agar kami layak di hadapan hadirat Tuhan. Bapa di surga, pagi hari ini tak putus-putusnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Bapa, berkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu ada rencana Tuhan yang terbaik bagi bangsa ini. Pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari presiden, wakil presiden sampai kepada kepala desa, kami taruh mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan, roh hikmat, kebijaksanaan bagi mereka untuk memerintah negara ini dengan adil, dengan bijaksana, dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa di kota-kota besar sampai di tempat-tempat pedalaman terpencil sekalipun. Kuasa Allah nyata atas kehidupan mereka, sertai mereka dengan tanda-tanda mujizat, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan hamba percaya Bapa di surga, bangsa negara kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya hujan pertobatan akan terjadi di atas bangsa dan negara kami. Terpujilah namamu, sertai hamba-hambamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hari ini juga hamba-Mu berdoa bagi semua tangan yang terangkat pada pagi hari ini, yang menyatakan bahwa kami perlu Tuhan, yang menyatakan bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu, yang menyatakan bahwa kami berharap kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, setiap tangan yang terangkat, setiap tangan yang diletakkan di dada mereka, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, baik pribadi, keluarga, Engkaulah jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan kelegaan bagi mereka. Pergumulan mereka tentang pekerjaan, usaha, Engkaulah Allah yang memberkati mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat Tuhan dari barat, timur, utara, selatan mengalir atas seluruh pekerjaan dan usaha umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba taruh umat-Mu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang mengangkat tangan pada pagi hari ini, yang menyatakan bahwa kami perlu Tuhan. Karena sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit oleh kuasa bilur Allah, oleh nama Tuhan Yesus Kristus disembuhkan. Aliran kuasa kesembuhan Allah mengalir atas tubuh mereka, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, umat Tuhan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba taruh umat-Mu yang sakit di dalam tangan Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberi yang terbaik, yang hilang harapan, yang mulai putus asa. Hamba berdoa, berikan damai sejahtera, berikan ketenangan, berikan sukacita, berikan pengharapan, berikan kekuatan bagi mereka. Dan mereka tetap memandang kepada Tuhan, dan mereka akan melanjutkan hidup mereka, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Hamba taruh umat-Mu yang sedang mengangkat tangan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bergumul dengan anak-anak mereka. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong. Dan kami percaya kuasa Allah nyata
atas kehidupan setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Hamba bersyukur betapa Tuhan baik. Hamba bersyukur bahwa tangan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pagi hari ini hamba khusus berdoa bagi Bapak Leo Tosuta, kami taruh ke dalam tangan Tuhan, suami dari Ibu Meiti. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Tuhan masih ada. Apabila 2000 tahun yang lalu engkau dapat mencelikan mata yang buta, engkau dapat memulihkan yang lumpuh, engkau dapat membangkitkan orang mati. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kuasa-Mu tetap sama sampai hari ini. Hamba berdoa oleh kuasa bilur-Mu, tangan-Mu yang berlubang paku itu menjamah Bapak Leo Tosuta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun vonis dokter hari ini, apapun yang dilakukan oleh dokter di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil. Setiap asupan obat yang diberikan Tuhan jamah menjadi kesembuhan. Setiap apa yang dimasukkan dalam tubuhnya, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah. Biar aliran-aliran kuasa Allah mengalir atas pembuluh-pembuluh darahnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sistem-sistem sarafnya dipulihkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya mujizat Tuhan terjadi. Dan biar nama Tuhan dipermuliakan atas kehidupannya. Dan dia dapat menyaksikan betapa Tuhan baik atas kehidupannya. Sehingga keluarganya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Hamba taruh Bapak Leo Tosuta sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan hari ini. Kuasa Allah mengalir atas kehidupannya dan kesembuhan Allah terjadi. Mujizat Tuhan terjadi atas kehidupannya. Kuatkan iman dari Ibu Meiti dalam nama Yesus. Pengharapan, percaya sungguh kepada Tuhan bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Hamba taruh keluarga Tosuta sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berdoa bagi Ibu Emma. Kami taruh ke dalam tangan Tuhan dalam pekerjaannya. Memberkati dalam rumah tangganya, keinginannya untuk mendapat seorang anak Tuhan, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kandungannya Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan janji-Mu. Maka Allah akan menyatakan kuasa-Mu atas kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami tetap percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pada waktu Ibu Emma berharap kepada Tuhan, suami tetap berharap kepada Tuhan, maka mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur betapa Tuhan baik. Seluruh umat Tuhan, jemaat GSD Ebenezer, dari Kilo 2 sampai Kota Masui Amahai, hamba taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, memberkati dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka hari ini Tuhan. Dan kami percaya, ajar kami untuk tetap setia kepada Tuhan hari ini. Pimpin kami, bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus. Berbicara dalam hati kami apabila kami mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbicara dengan keras dalam hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar hidup kami tetap berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, kuasai hati kami, kuasai pikiran kami. Kuasai perkataan kami, perbuatan kami. Biar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuliakan nama Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, karena Engkau luar biasa. Hari ini kami diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, dan seluruh kegiatan kami. Hari ini kami dilindungi oleh Tuhan. Segala macam mara bahaya, sakit, penyakit, virus, bakteri kami putuskan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kami berjalan dalam damai sejahtera. Hari ini Tuhan tetap melindungi kami. Hari ini kuat kuasa-Mu menopang kehidupan kami. Hari ini kami menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami. Biar hubungan kami mempermuliakan nama Tuhan. Hubungan yang tulus, hubungan yang setia, dan hubungan yang saling mengampuni satu dengan yang lain. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami. Hamba taruh seluruh umat-Mu, rekan-rekan, sahabat, teman yang di Facebook hari ini yang mengikuti ibadah ini, yang sedang mengangkat tangan. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kasih Tuhan tetap ada dan membungkus hidup mereka. Dan diberkati dalam setiap usaha, pekerjaan, dan seluruh kegiatan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang baik. Dan hamba pohonkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu dan setiap semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kekasih-kekasih Tuhan, umat Tuhan, angkat tangan-Mu di hadapan hadirat Tuhan. Arahkan mata rohani-Mu. Berfokuslah kepada Tuhan dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang
untuk yang kedua kali. Allah memberkati engkau di tempat-tempat pekerjaanmu, di tempat-tempat usahamu, keluar masukmu, dijaga dan disertai oleh Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian atas hidupmu, menjadi bagian atas anak cucumu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami terima berkat Tuhan ini dan mengakhiri renungan dan ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita telah menyaksikan renungan harian dari Shine Official. Tuhan Yesus memberkati.